Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini kami sebagai kelompok 7 yang akan mempresentasikan atau menyampaikan sebuah materi yang berjudul Jarwa Ta'dil, yang mana tugas ini dilakukan pada mata kuliah Al-Hadis dengan dosen pengampu yakni Bapak Dr. Haji Muhammad Rozali MA. Baiklah, adapun kami di sini anggota-anggota dengan tugas-tugasnya yang akan menyampaikan materi-materi mengenai Jarwa Ta'dil, yakni Nur Hidayah, saya sendiri selaku moderator, dan ada Nova, pemateri pertama Nova Emilia Pane yang akan membahas sebuah materi landasan teologis rasional ilmu Jarwa Ta'dil dan sejarah perkembangan awal Jarwa Ta'dil. Dan untuk pemateri kedua ada Fahriza Hasri Sregar yang akan membahas tentang hal-hal yang diisyaratkan dan tidak diisyaratkannya dalam Jarwa Ta'dil dan etika dalam Jarwa Ta'dil. Dan yang pemateri ketiga ada Suci Apriani yang akan membahas materi tentang tingkatan-tingkatan Jarwa Ta'dil dan pertentangan antara Jarwa Ta'dil. Dan pemateri terakhir, pemateri keempat, yaitu ada Ardian Syahrambe yang akan membahas tentang ulama Jarwa Ta'dil yang terkenal dan beberapa contoh literaturnya. Baik, untuk melihat video selanjutnya, adapun saya akan menggambarkan sebuah Jarwa Ta'dil. Apa sih itu Jarwa Ta'dil? Jadi, Jarwa Ta'dil ini merupakan suatu ilmu yang membahas mengenai kebaikan maupun keburukan orang-orang yang namanya tercantum dalam sanad sebuah hadis. Jadi, berhubung dengan kebaikan dan keburukan, tentunya penilaian seseorang kan. Jadi, untuk penilaian yang positif-positif biasa disebut dengan ta'dil, dan untuk penilaian yang negatif-negatif biasa disebut dengan jar, yang artinya mencela atau melukai nama baiknya. Untuk lebih terperinci lagi mengenai materi kami, teman-teman tetap stay tune di video kami dan jangan kemana-mana, tetap menyaksikan agar nantinya ilmu dari Jarwa Ta'dil ini dapat kita serap sebaik-baiknya. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Emilia Pane sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi yang berjudul Jarwa Ta'dil. Dari segi bahasa, jar diambil dari kata dasar jaraha yang artinya melukai. Sedangkan menurut pengertian ahli hadis, jar artinya mencela atau melukai seorang perawi hadis dengan ungkapan-ungkapan yang menghilangkan keadilan dan kedabitannya. Begitupun sebaliknya dengan takdil. Takdil menurut pengertian ulama hadis artinya memuji perawi atau tazkiyah ar-rawi dan menetapkannya sebagai seseorang yang adil dan dabit. Ilmu Jarwa Takdil mengupas seluk-beluk sejarah hidup perawi secara spesifik, baik kualitas intelektual maupun kualitas moralnya baik ataukah tidak, jujur ataukah tidak, sikoh ataukah tidak. Adapun landasan teologis rasional ilmu Jarwa Ta'dil. Ilmu Jarwa Ta'dil adalah cabang ilmu yang mengupas kebaikan maupun keburukan orang-orang yang namanya ada dalam sanad hadis. Adapun penilaian positif disebut dengan takdil dan penilaian negatif disebut dengan istilah jar, mencela atau melukai nama baiknya. Pada dasarnya, ajaran Islam melarang seseorang membicarakan apalagi menyebar aib atau keburukan orang lain, atau dalam istilah bahasa agama disebut dengan ghibah. Namun demikian, sebagaimana yang dikatakan oleh Hasbi Asy-Siddiqi ketika mengutip pernyataan dari Abu Hamid Al-Ghazali dan An-Nawawi, ada 6 macam ghibah yang diperbolehkan. Yang pertama, karena teraniaya. Orang yang teraniaya boleh membicarakan penganiayaan yang dilakukan oleh pelakunya. Kedua, meminta pertolongan untuk membasmi kemungkaran. Ketiga, untuk meminta fatwa. Keempat, untuk menghindarkan manusia dari kejahatan. Kelima, orang yang dicela. Orang yang dicela merupakan orang yang terang-terangan melakukan bid'ah atau kemungkaran. Keenam, untuk memberikan informasi yang sebenarnya. Bahkan, menurut Muhammad Azaz Al-Katif, memelihara tradisi ilmu Jarwa Ta'dil bagi kalangan muslimin adalah wajib demi menjaga
orisinalitas teks agama. Nabi sendiri juga mengkritik dan memuji sahabatnya. Hal yang sederhana ialah tentang jar. Nabi SAW bersabda, "Bi'sa akhul ashirah," yang artinya betapa buruknya saudara al-ashirah. Dan tentang takdil, Nabi juga bersabda, "Nikma Abdullahi Khalid bin Walid saifun min suyufillah," yang artinya hamba Allah yang paling baik adalah Khalid bin Walid, dialah salah satu dari pedang-pedang Allah. Selanjutnya, sejarah perkembangan awal jar wa ta'dil. Sejarah perkembangan awal jar wa ta'dil adalah seiring dengan sejarah periwayatan dalam Islam. Ketika untuk mendapatkan kabar yang sahih, orang mau tidak mau harus terlebih dahulu mengetahui para perawinya, mengetahui dedikasi mereka sebagai ahli ilmu, jujur ataukah tidak. Sehingga dengan demikian dapat diketahui kabar mana yang perlu ditolak dan kabar mana yang perlu diterima. Nabi SAW telah melakukan jar dan takdil kepada para sahabat beliau, dan ternyata dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, dan lainnya. Para ulama hadis dalam melakukan jar wa takdil adalah tidak pandang bulu. Bisa dikatakan motif mereka adalah untuk menjaga orisinalitas atau keaslian agama semata, bukan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farija Sri Siregar dengan NIM 0301203117 akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh saudari Nova Emilia Pane. Adapun sebelumnya telah dijelaskan oleh saudari Nova Emilia Pane apa itu jar wa ta'dil, bagaimana perkembangannya, serta apa landasannya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai apa saja yang disyaratkan dan tidak disyaratkan bagi seseorang untuk melakukan jar wa ta'dil, serta bagaimana etika dalam melakukan jar wa ta'dil. Baiklah, langsung saja. Hal-hal yang disyaratkan untuk melakukan jar wa ta'dil ialah yang pertama, orang tersebut haruslah alim, waro', jujur, dan bertakwa. Yang kedua, dia harus mengetahui sebab-sebab seseorang itu dijar maupun ditakdil. Yang ketiga, yang terakhir, seseorang tersebut haruslah menguasai bahasa dan percakapan orang Arab. Ini dilakukan agar terhindar dari konteks percakapan kalimat yang bukan jar. Kemudian, dalam jar wa ta'dil ini ada beberapa hal yang tidak disyaratkan. Yang pertama, seseorang tersebut tidak disyaratkan harus laki-laki ataupun harus wanita. Dalam melakukan jar wa ta'dil, ini adalah area bebas gender. Jadi, wanita bisa, laki-laki juga bisa. Yang kedua, tidak disyaratkan bagi seseorang tersebut harus merdeka. Jadi, mau dia budak ataupun non-budak, dia tetap bisa melakukan jar wa ta'dil selama dia telah memenuhi syarat-syarat yang telah saya sampaikan tadi. Dan yang terakhir, sebagian ulama menyatakan bahwa jar wa ta'dil ini dapat diterima jika yang bersaksi ada 2 orang atau lebih. Namun sebagian ulama lainnya menyatakan bahwa jar wa ta'dil ini dapat diterima walaupun hanya disaksikan oleh 1 orang. Sebab jumlah itu tidak disyaratkan dalam melakukan jar wa ta'dil. Jar wa ta'dil berbeda dengan persaksian. Baiklah, masuklah kita kepada materi yang terakhir, yakni etika dalam melakukan jar wa ta'dil. Nuruddin dalam bukunya Manhaj An-Naqd fil Ulum Al-Hadis mengatakan bahwa ada 4 etika dalam melakukan jar wa ta'dil. Namun pada dasarnya hanya ada 3 poin, sementara yang satunya adalah bersifat pengembangan. Adapun 3 etika yang menjadi poin penting dalam melakukan jar wa ta'dil ialah yang pertama, dalam melakukan jar wa ta'dil haruslah dilakukan secara proporsional, tidak terlalu tinggi dalam melakukan ta'dil dan tidak terlalu menjatuhkan dalam melakukan jar. Yang kedua,
Dalam melakukan jar, tidak boleh melebihi keadaan, tidak boleh melebihi keperluan. Sebab mengapa? Sebab disyariatkannya jar pada dasarnya ialah dalam keadaan darurat. Yang ketiga, tidak boleh hanya melakukan jarnya saja tanpa melakukan ta'dil. Sebab orang-orang yang bersangkutan pasti juga memiliki nilai-nilai yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Apriani dengan NIM 0301203099. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi tentang tingkatan-tingkatan jarah wa ta'dil. Dalam melakukan jarah, para ulama telah menetapkan adanya tingkatan antara lain. Tingkatan pertama yakni para sahabat. Di sini terdapat satu jargon yang cukup terkenal, yaitu kullu sahabat. Tingkatan kedua yakni tingkatan orang-orang yang rekomendasikan para ulama dengan menggunakan ungkapan-ungkapan hiperbolis, misalnya ilaihi muntaha al-sabit. Tingkatan ketiga yakni tingkatan orang-orang yang dipuji para ulama dengan ungkapan ganda yang berbeda, misalnya siqah sahabat. Tingkatan keempat yakni tingkatan orang-orang yang dipuji para ulama dengan memakai satu ungkapan yang menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan, misalnya ka'annahu mushab, adil, dabit, dan qawi. Tingkatan kelima yakni tingkatan orang-orang yang dikomentari para ulama dengan ungkapan-ungkapan misalnya la ba'sa bih. Tingkatan-tingkatan jarah dari yang paling ringan hingga yang paling parah. Yang pertama, tingkatan para perawi yang dikomentari para ulama dengan ungkapan-ungkapan seperti fihi maqal, fihi adna maqal. Kedua, tingkatan yang lebih buruk dari tingkatan di atasnya, yakni para ulama dengan ungkapan-ungkapannya seperti la yuhtaju bihi muttarib al-hadis lahu ma munkaruh hadisuhu munkar. Yang ketiga, tingkatan yang lebih buruk dari tingkatan di atasnya, yakni para perawi yang dikomentari para ulama dengan ungkapan-ungkapan seperti si fulan wudda hadis suhu mardud al hadis dhaif jiddan la yuktab hadis suhu. Tingkatan keempat selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertentangan antara jarah dan ta'dil. Satu kelompok ulama berpendapat bahwa ta'dil yang jumlahnya banyak harus lebih didahulukan di atas jarah yang sedikit. Jadi, bagi kelompok ini jumlah menjadi faktor penentu dan sangat penting. Alasannya jumlah yang banyak tentunya akan saling menguatkan dan kita harus menghargai perkataan mereka. Pendapat yang dipandang sahih oleh Ibnu Salah, Ar-Razi, Al-Atmidi, dan lain-lain adalah bahwa jarah lebih didahulukan ketimbang ta'dil secara mutlak, walaupun yang mendhaifkan itu lebih banyak jumlahnya. Dengan kata lain, pihak yang menjarah bisa menerangkan cacat perawi yang tidak diketahui oleh pihak yang menta'dil. Inilah yang disebut dengan kaidah al-jarah muqaddimun ala at-ta'dil, atau kritik harus didahulukan daripada pujian. Tampaknya pendapat inilah yang didukung oleh Hasbi As-Siddiqi dalam bukunya yang berjudul Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis. Tingkatan keempat yaitu tingkatan yang lebih buruk dari tingkatan di atasnya, yakni para perawi yang dikomentari para ulama dengan ungkapan-ungkapan seperti fulan yasrik al-hadis majma' ala tarkihi zabit al-hadis. Tingkatan kelima, tingkatan yang lebih buruk dari tingkatan di atasnya, yakni para perawi yang dikomentari para ulama dengan ungkapan-ungkapan seperti dajjal, kadzab, dan maddah. Yang keenam, tingkatan yang lebih buruk dari tingkatan di atasnya, yakni para perawi yang dikomentari para ulama dengan ungkapan-ungkapan hiperbolis seperti muntaha al-kizbi manba' ala kizbi huwa ruknul al-kazab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Sarambe. Saya pemateri keempat atau terakhir. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk memaparkan materi selanjutnya. Materi yang pertama yang akan kita bahas kali ini adalah ulama jarah wa ta'dil yang cukup terkenal.
Di antara tokoh-tokoh ulama jarh wa ta'dil yang cukup terkenal dari kalangan sahabat, ada beberapa sahabat, yakni yang pertama Ibnu Sirin, yang ketiga Amil Asy'aribi, dan yang ketiga Hasan al-Basri. Selanjutnya, pasca mereka tersebutlah nama-nama seperti Subhan bin Hajjaj, Malik bin Anas, dan lain-lain. Setelah masa mereka, muncullah nama-nama seperti Sufyan bin Umayyah, Abdurrahman bin Mahdi, dan tokoh yang paling terkenal pada tahap ini Yahya bin Ma'in, merupakan imam jarh wa ta'dil yang cukup terkenal pada masa itu. Generasi-generasi tersebut terus berganti. Misalnya, pada abad ke-6 Hijriah muncullah Imam Nawawi, Ibnu Salah, dan lain-lain. Pada abad ke-9 dan ke-10 Hijriah muncullah nama Asy-Syakhawi, Asyuyuti, Al-Iraqi, dan lain-lain. Tokoh belakangan muncul pada kurun adalah Syekh Nasruddin Al-Albani. Selanjutnya, beberapa contoh literatur. Meski cikal bakal ilmu jarh wa ta'dil sudah ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun hasil karya bidang ini baru tampak nyata pada sekitar akhir abad kedua Hijriah, ketika periwayatan hadis telah menyebar dan berbagai pelosok negeri Islam dan berbagai ilmu syariat telah berkembang. Selanjutnya, para ulama yang menuliskan karya jarh wa ta'dil pun menempuh cara dan metode yang beragam. Di antara mereka ada yang mengkhususkan pembahasannya pada perawi yang lemah dan pendusta, atau biasa disebut dengan atau ad-duhafa al-kadzabani, dan ada yang menambahi lagi, dan ada hanya membuat riwayat-riwayat maudhu. Ada yang hanya membahas para perawi yang siqah saja, dan ada membahas perawi siqah sekaligus juga perawi yang dhaif. Dan ada pula yang menggunakan metode abjadiyah atau alfabet, yakni membahas nama-nama perawi berdasarkan huruf awal nama mereka. Di antara kitab-kitab tersebut adalah Ma'rifah Ar-Rijal karya Imam Yahya bin Ma'in, Kitab Ad-Duhafa karya Imam Bukhari, dan Kitab Ad-Duhafa wal Makturin karya Imam An-Nasa'i, dan lain-lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.